Mungkin akan dimulai dari regulasi tentunya. Bagaimana pemerintah itu benar-benar... Rancangan Undang-Undang Permusikan menuai kontroversi di kalangan musisi tanah air yang sempat menemui Komisi 10 DPR untuk meminta draft RUU Permusikan. Komisi 10 DPR kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan para musisi yang tergabung dalam koalisi seniman tolak RUU Permusikan Senin kemarin. DPR berjanji mengkaji ulang RUU Permusikan. Mengenai kebebasan yang berkreasi yang dilarang isinya macam-macam itu ada 8 poin. Itu juga dikritisi sama teman-teman dan untuk itu bisa segini. Draft ini bisa nggak dirubah? Bisa. Makanya masukan tadi, apakah pasal 5 nanti kalau didiskusikan bersama-sama teman-teman itu mau di-drop, bisa di-drop asal kesepakatan bersama. Atau memang diubah redaksionalnya, itu pun bisa. Terus pasal tentang sertifikasi, itu juga satu poin yang memang hasil konferensi musik di Ambon. Sebetulnya pasal 32 itu. Jadi sangat baik, saya bilang ini luar biasa masukan ini. Cuman tinggal nanti bagaimana kita bersama-sama, saya, Mas Glenn, pasti dari koalisi seni, dari teman-teman yang menolak, itu duduk kembali. Rencana DPR ini disambut baik musisi Glenn Fredly yang berpendapat kebebasan berekspresi musisi tidak boleh dikekang. Pembuat undang-undang harusnya fokus membahas persoalan musik Indonesia. Artinya saya menolak pasal-pasal yang berhubungan gitu dengan kebebasan berekspresi dan segala macam itu sejak awal gitu. Artinya ya proses ini kan proses panjang gitu. Yang tadi dibilang sama Hafiz bahwa dari awal ini muncul aja ini apaan sih gitu. Ini apa sih? Kenapa mesti ada ini gitu. Dan ini harus dilihat sebagai sebuah ruang untuk kita melihat kenyataannya gitu bahwa ekosistem musik Indonesia ini punya problem dari hulu ke hilir yang harus dikelola gitu artinya. RUU Permusikan merupakan program legislasi DPR sejak tahun 2018 yang kemudian menimbulkan kontroversi. Setidaknya ada 19 pasal dalam draft RUU Permusikan yang dianggap sebagai pasal karet karena membatasi kreativitas musisi serta larangan penciptaan musik. DPR pun melunak dengan janji akan mengkaji ulang. Dengan demikian, pasal yang ada dalamnya masih bisa berubah. Tim Liputan Metro TV. Ya, itu adalah rancangan undang-undang permusikan yang sekarang menjadi polemik di antara para musisi. Kebanyakan dari mereka menolak. Saya pengen tahu, kalau di Krakatau menolak atau setuju? Kita mulai dari siapa? Mas Duki, mungkin yang udah nggak sabar? Iya, kita sih melihat ada sesuatu yang harus diatur karena menilai Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu belum lengkap. Ketika teknologi sekarang berubah, bisa berubah, maka kelihatannya perlu ada diatur suatu tata kelola permusikan di era sekarang. Berarti perlu ada urgensinya ada berubah ya. Tapi kita berpikir apakah itu perlu undang-undang sendiri permusikan atau tidak melengkapi saja revisi undang-undang yang sebelumnya? Bukan revisi, kalau yang udah jadi pembaharuan misalnya. Kan dulu Undang-Undang Hak Cipta tahun 2012 dibaharui jadi lebih bagus lagi, di 2014 lebih lengkap lagi. Bisa aja itu yang dilengkapi, tapi kemudian telah bergulir ini, kelihatannya banyak musisi seantero Indonesia, banyak yang tidak tersosialisasikan dari awal, tahu-tahu udah jadi draft RUU, begitu kelihatannya. Jadi kurang ajak bicara, kurang berembuk. Mungkin Mas Indra juga bisa. Nah gini, kalau Mas Diki diajak bicara nggak waktu itu? Diajak bicara pertama, habis itu nggak lagi. Oh gitu, jadi pertama kali. Mas Indra diajak bicara juga mengenai undang-undang permusikan? Enggak lah. Jadi gini, kalau saya lihat, jadi waktu saya melihat adanya rancangan ini, memang saya langsung download, kemudian saya baca. Tapi setelah saya baca, saya melihat bahwa ini bukan harus direvisi, tapi harus dibatalkan. Karena udah terlalu banyak pasal yang apa sih yang paling mengganggu? Ada sekitar 80% pasal harus dikaji ulang, jadi memang harus ditolak dulu, dibatalkan dulu. Kemudian kalau saya ngelihat persoalannya udah bukan kita udah basi ngomongin rancangan undang-undang, yang kita harus ngomongin adalah apakah kita perlu undang-undang? Perlu tidak? Kalau menurut saya kita harus kaji dari undang-undang yang ada dulu. Undang-undang Hak Cipta misalnya. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Tenaga Kerja. Harus selaras dengan itu. Dari situ dulu. Sampai tumpang tindih.
Jadi urgensinya kayaknya kalau menurut saya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta itu supaya hal-hal yang belum diatur jadi ada di situ karena betul itu gitu. Oke. Kalau saya baca dari draftnya juga, tapi kan menurut saya ada sebuah nilai yang ingin didorong oleh pemerintah, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan kultur Indonesia. Karena dikatakan jangan sampai membuat karya yang memprovokasi pertentangan antar kelompok, kemudian dilarang menodai agama, dilarang membawa pengaruh negatif budaya asing. Ini di pasal 5. Undang-undang lain yang mengatur. Betul. Ya kan ada undang-undang KUHP. Jadi sudah diatur. Jadi nggak usah diatur secara umum. Oke, tapi apakah kemudian ini semua memprovokasi apapun kan nggak boleh di undang-undang, ada undang-undang yang lain. Betul. Jadi tidak perlu sebenarnya spesifik musik untuk saat ini tidak ada urgensi menurut saya untuk ada ngomongin undang-undang musik. Yang urgensinya adalah melihat apakah terakomodir semua profesi yang ada di musik, karena musik kan luas. Betul. Bukan hanya main musik seperti kami di sini. Ada yang pengajar musik, ada piano tuner, ada penata suara, ada juga yang terkait misalnya kru, rodis, ya kan? Itu kan terkait semua. Nah itu sudah terakomodir belum? Dan kira-kira masuk di undang-undang mana? Apakah undang-undang ketenaga kerjaan juga bisa masuk di situ? Jadi mesti dikaji, dan tim pekaji ini harus nggak hanya dari dari Jakarta. Karena setiap daerah, provinsi punya karakteristik yang berbeda-beda, punya problematik yang berbeda-beda. Oke, jadi jangan bicara konten melulu, ini kan mengenai konten ya kan? Konten. Naskah draftnya itu, naskah akademiknya itu masih lemah, masih belum firm lah gitu. Terburu-buru jadi konten. Mas Gilang? Ya karena Indonesia sih kan besar sekali ya. Kalau saya disebut musisi, musisinya yang mana kan? Belum apa yang musisi tradisional, yang modern, yang menjadi guru, yang perform di, bisa-bisa nanti saya kalau lihat membaca undang-undangnya, kami nggak bisa main di hotel, nggak bisa main. Karena apa? Ada sertifikasinya? Ini juga yang saya mainkan juga ini ke barat-baratan, nggak bisa main dalam. Tapi kan dibilang pengaruh negatif, kalau main film mungkin nggak negatif. Ya, ini dari barat. Iya, tapi ada unsurnya. Bisa bahasanya bisa jadi mematikan semua ya. Berarti benar-benar menolak. Jadi benar-benar harus hati-hati, harus dikaji. Boleh ada bahasa yang bias juga. Betul. Undang-undang nggak boleh ambigu. Nggak boleh ambigu, undang-undang nggak boleh abu-abu. Betul. Dan berlaku. Kalau sertifikasi bagaimana? Sertifikasi di pasal 32. Jadi saya baca, untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau otodidak harus mengikuti uji kompetensi. Setuju tidak nih? Kalau gitu saya mau mengumumkan kepada semuanya bahwa Krakatau ini adalah musisi ilegal karena kami semua tidak bersertifikat. Jadi tapi tetap konser nanti bulan Maret. Konser aja. Kalau saya boleh sedikit ngomong soal sertifikasi. Saya pikir kalau untuk guru perlu. Kalau guru, pengajar musik. Pengajar. Tapi itu sudah ada sistemnya. Betul. Ada undang-undang pendidikan dan sistem dari semua akademi. Itu pasti ada bahwa sebelum saya mau ngajar di sebuah institusi, saya harus menjalankan sebuah prosedur yang menurut di bawah undang-undang pendidikan. Tapi pentingkah kemudian menciptakan standar yang kurang lebih sama gitu untuk bagi para musisi? Kan karena sertifikasi kan ada standarnya nanti kan. Ada mungkin ada dua sebetulnya menurut Mas Indra itu, ada untuk guru, ada lagi satu untuk ketenaga kerjaan. Dalam kaitan ketenaga kerjaan, misalkan ada yang sering kejadian ini, penari Indonesia misi kesenian ke Jepang misalnya, ada 40, hilang 30. Kenapa? Terus yang pulang cuma 10. Nah itu mau apa? Karena dia tidak bersertifikasi penarian dalam ketenaga kerjaan, yang melanggar gitu. Yang diakui oleh negara lain seperti itu. Terus berkaitan dengan yang tadi, kalau saya boleh saran, misalnya ada pasal yang mengatakan bahwa hotel-hotel misalnya harus wajib mengadakan regular musik tradisional. Begini, itu bagus sekali sarannya untuk pariwisataan, tapi sebuah budaya itu, sebuah tradisi itu juga nggak bisa terlalu dicabut dari akarnya. Tiba-tiba hotel di sebelah mananya, pojoknya gitu, sesuatu yang tradisional, yang sakral gitu harus ditampilkan di situ. Ini kan harus dikaji lagi hal-hal seperti itu bahasanya. Oke, jadi memang kalau kita sepakat di sini memang Krakatau ini tidak setuju dengan undang-undang ini dan harus dibatalkan. Tapi batalkan dulu. Batalkan dulu. Kaji ulang. Kaji ulang semuanya. Bukan berarti tidak setuju dengan undang-undang, bukan. Betul. Batalkan dulu. Batalkan dulu. Polemik berkepanjangan. Drop dulu, abort. Gitu. Kalau sampai tidak batal, misalnya nanti tanggal 9 Maret katanya musisi pada mau turun ke jalan, ikutan nggak nanti?
Kita turun ke panggung aja deh. Kalau sebuah RUU itu seyogianya mempunyai setahun untuk dipublish, sehingga masyarakatnya akan mengkaji lagi feedbacknya semua itu. Dan itu sebuah sistem, jadi itu biarkan aja itu berjalan. Jangan sudah ada menolak, yang mau terus lagi. Itu semuanya menunjukkan bahwa di Indonesia ini beragam dan Indonesia itu sangat luas, musik Indonesia itu sangat dahsyat. Bahwa tidak segitu-gitunya aja segelintir industri itu. Betul, jadi jangan kemudian gerasa gerusu gitu ya Mas ya. Gerasa gerusu sesuatu yang kemudian sangat-sangat majemuk. Kita kan membanggakan kemajemukan ya kan, tapi kemudian kemajemukannya harus kemudian diakomodir. Oke, terima kasih. Nanti akan saya nantikan konser pada tanggal 30 Maret di Ciputra Artpreneur. 30 April. Kalau yang musisi turun ke jalan Maret. Oke. 30 April Ciputra Artpreneur ya, saya nantikan bagaimana dengan bentuk Krakatau Band yang modern ya. Terima kasih, nanti akan perform lagi lagu terakhir, tapi sekarang akan saya kembalikan dulu kepada rekan saya di studio, ada Sarah dan juga Maria yang siap dengan informasi utama. Silakan teman-teman. Jangan lupa 30 April di Ciputra Artpreneur.